Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami HMI Komisariat Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan Bukit Tinggi. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang ketentuan haid wanita di dalam kitab I'anatul Thalibin, yang dimana acara ini diangkatkan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan HMI Komisariat Tarbiyah. Maka dari itu, selamat mendengarkan kepada Anda yang sedang stay safe di rumah, dan sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Nah, yang pertama yaitunya darah haid. Haid mungkin sudah sama-sama kita ketahui. Haid itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang sudah berumur 9 tahun dengan jalan sehat. Artinya ketika keluarnya darah haid itu menunjukkan kalau perempuan itu sehat. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau tidak keluar darah tersebut, maka secepatnya itu diperiksakan karena sudah tidak sehat lagi. Itu yang pertama, darah haid. Kemudian yang kedua, yaitunya darah nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan. Kemudian yang ketiga, itu adalah darah wiladah. Darah wiladah itu adalah darah yang keluar ketika perempuan itu melahirkan ataupun sebelum melahirkan. Itu yang darah wiladah. Kemudian yang terakhir itu adalah darah istihadah. Nah, ini mungkin yang banyak kita keragui tentang hal ini, darah istihadah ini. Karena kebanyakan kita masih menyangka, ada sebagian kejadian yang masih menyangka istihadah itu masih haid. Sementara darah istihadah itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan di luar kebiasaan haidnya. Nah, artinya kalau keluarnya darah itu di luar kebiasaan haidnya, contoh perempuan biasanya haid 7 hari, kemudian sekarang dalam masa 16 hari darah itu masih keluar, maka darah yang keluar itu adalah darah istihadah karena di luar kebiasaan haidnya. Nah, maka penting nanti untuk membedakan mana yang antara darah haid dan darah istihadah, karena hal-hal yang dilarang ketika haid dan hal-hal yang dilarang ketika istihadah itu berbeda. Itu mungkin pembahasan yang pertama, yaitunya mengenai macam-macam darah yang keluar dari perempuan. Kemudian kita lanjut mengenai waktu haid. Nah, sekurang-kurang tahun haid, artinya orang perempuan itu mulai haid ketika usianya 9 tahun. Nah, artinya 9 tahun dalam hitungan bulan Hijriah ya, bukan bulan Masehi. Nah, kalau perempuan itu keluar darah dari kemaluannya ketika ia belum sampai umur 9 tahun, maka ada dua kemungkinan di sana. Darah itu darah haid dan darah itu bukan darah haid. Nah, bagaimana membedakannya? Yang pertama itu, kalau waktu keluarnya itu berdekatan atau mungkin sekitar 15 hari dari usianya 9 tahun, maka darah itu darah haid. Tapi kalau keluarnya itu ketika lebih mungkin atau sebulan menjelang umurnya 9 tahun, maka darah yang keluar itu bukan darah haid. Itu awal perempuan. Nah, ini penting bagi kita nantinya untuk anak-anak kita, kalau ini anak kan, untuk mengajarkan hal ini nantinya. Kemudian masa waktu haid itu adalah, kalau kita lihat di dalam kitab Mahalli, wa aqalluhu yauman wa lailatan, 1 hari dan 1 malam. Sekurang-kurang haid itu 1 hari 1 malam. Artinya haid paling sebentar itu 1 hari dan 1 malam. Nah, paling banyak haid itu adalah 15 hari, dan yang biasanya itu 6 atau 7 hari. Nah, kembali ketika kita tadi mengenai istihadah, ketika darah itu masih keluar lebih dari 15 hari, itu sudah dipastikan darah yang keluar itu darah istihadah. Nah, apa yang wajib kita lakukan nantinya, itu di bawah nanti akan kita coba jelaskan sedikit. Kemudian kita masuk pada hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang haid. Ini kita bacakan saja, nanti kita diskusi, tanya jawab supaya lebih jelasnya nanti. Hal-hal yang dilarang bagi perempuan ketika haid, yaitunya sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunat. Kemudian yang kedua, puasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunat. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran. Nah, namun pada persoalan membaca Al-Quran ini ada khilafiyah. Ketika memang membaca dengan memegang Al-Quran itu yang dilarang. Namun ada juga yang mengatakan kalau kita mengulang hafalan
itu diperbolehkan. Itu persoalannya persoalan khilafiyah, ada perbedaan pendapat para ulama tentang hal ini. Nah, kemudian menyentuh mushaf, istilahnya mushaf itu bisa kita katakan Al-Quran lah, atau sesuatu yang di dalamnya ada ayat atau kalam Allah. Ini pun juga persoalannya persoalan khilafiyah. Kenapa? Karena ada yang mengatakan kalau kita megang tafsir yang lebih banyak tafsirannya daripada ayatnya itu diperbolehkan. Kemudian ada yang secara mutlak mengharamkan bagi perempuan memegang mushaf tersebut, apapun bentuknya. Nah, kemudian yang poin E, ini yang sering terjadi ya. Ini yang sering terjadi, perempuan ketika haid menetap dalam masjid. Nah, yang sering jadi alasan bagi perempuan itu biasanya kan tidak mengotori. Alasan tidak mengotori itu hanya boleh jikalau kita lewat, hanya sekedar lewat dalam masjid itu baru boleh kalau tidak mengotori. Tapi kalau menetap dalam masjid, baik mengotori atau tidak, itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian ya selanjutnya itu melintasi masjid jika khawatir akan mengotori masjid, itu haram. Nah, kalau kita tidak ada rasa khawatir untuk mengotori masjid, sekedar lewat saja, masuk dari pintu sini, contoh ini masjid, keluar pintu sana, itu tidak masalah tanpa diam di dalamnya. Nah, kemudian bagi laki-laki juga penting untuk diketahui, ketika perempuan haid itu kita haram untuk mensetubuhi istri kita nantinya. Kemudian juga haram untuk mencari kesenangan, bermain-main dengan sesuatu yang antara pusat dan lutut. Nah, baik itu yang di depan maupun yang di belakang. Namun di dalam kitab ini disebutkan, dalam kitab mahali ini, kalau yang dilarang itu hanya pada kemaluan saja. Selain dari kemaluan, barang antara pusat dan lutut itu diperbolehkan bersenang-senang. Cuman pendapat ini lemah atau tidak begitu kuat pendapat yang disampaikan seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa hal penting mungkin yang perlu kita ingat di sini kita tuliskan. Yang pertama itu, puasa itu wajib qada bagi perempuan yang haid, sementara sholat tidak. Puasa itu wajib diqada, sementara sholat tidak. Kemudian yang kedua, kalau terputus haid sebelum mandi, kalau terputus haid haram sebelum mandi, itu sesuatu yang haram ketika haid kecuali puasa dan talak. Nah, begini contoh, habis haid perempuan itu menjelang sholat subuh di bulan Ramadan. Nah, ketika menjelang subuh, artinya masih belum waktu imsak, perempuan itu tetap diperbolehkan untuk berpuasa walaupun dia belum mandi. Namun dia tidak diperbolehkan sholat sebelum dia mandi. Nah, seperti itu juga dengan nanti bagi laki-laki ketika dia itu janabah atau inzal atau turun mani. Nah, itu. Nah, dan yang terakhir, ini yang sering menjadi persoalan yang bahkan banyak sekali yang tidak tahu mengenai hal ini, yaitunya ketika haid perempuan itu habis ketika waktu asar, perempuan itu wajib mengqadha salat zuhurnya. Nah, ketika waktu haid perempuan itu habis ketika waktu isya, dia wajib mengqadha salat maghribnya. Alasannya kenapa? Karena zuhur dan asar itu waktunya bisa dikatakan, kan ada istilah jamak ataupun menjamak takdim atau jamak takhir, karena waktunya sama. Jadi wajib bagi perempuan untuk mengqadha salat zuhur kalau habis haidnya itu pada waktu asar. Dan kalau habis haidnya itu pada waktu isya, maka wajib dia mengqadha salat maghrib. Nah, kemudian ada beberapa istilah bagi perempuan yang haid. Ada beberapa istilah bagi perempuan yang haid. Yang pertama itu ada mubtadi'ah istilahnya, yaitunya mubtadi'ah mumayyizah, perempuan yang baru haid. Ini perempuan yang baru haid, namun bisa membedakan antara haid dan istihadah. Nah, kemudian yang kedua, mubtadi'ah la mumayyizah, perempuan yang baru-baru haid, dia tidak bisa membedakan mana yang haid dan mana yang istihadah. Kemudian yang ketiga itu ada mu'taddah gairu mumayyizah, orang yang sudah sering haid tapi dia masih belum bisa membedakan
mana yang darah haid dan mana yang darah istihadah. Kemudian yang selanjutnya ada mu'taddah mumayyizah, orang yang sudah sering haid dan dia bisa membedakan mana yang haid dan mana yang istihadah. Dan yang terakhir adalah perempuan yang mutahayyirah, yaitu perempuan yang lupa berapa lama dia haid, kapan waktu datang haidnya. Nah, itu mungkin istilah-istilah untuk perempuan yang haid. Nah, kenapa kita perlu mengetahui istilah ini? Karena ada beberapa poin penting nanti cara membedakan darah istiadah. Kalau kita terkategorikan perempuan yang mubtadi'ah, bagaimana cara kita membedakan antara yang haid dengan yang namanya istihadah. Nah, kita lanjut pada poin B, yaitu mengenai istiadah. Jadi di atas sudah kita sebutkan bahwa istiadah itu adalah darah yang keluar di luar kebiasaan haid dan nifas. Nah, kemudian hukum perempuan yang mustahadah itu sama seperti si salif. Si salif ini kalau bahasa kitanya laki-laki yang selalu keluar buang air kecilnya tanpa henti-henti, walaupun menetes sedikit-sedikit. Nah, hukum perempuan itu sama seperti seperti si salis. Artinya bagaimana? Wajib mengerjakan sholat, wajib mengerjakan puasa, dan apapun hal-hal yang lain yang wajib untuk dikerjakan. Lalu caranya bagaimana? Bagaimana cara dia sholat ketika darah itu masih keluar, sementara darah yang keluar itu adalah darah istiadah. Nah, di sini sudah kita sebutkan. Nah, pada poin B itu wajib sholat dengan cara menyumbat kemaluannya dan berwudu setiap kali masuk waktu sholat, dan wajib bersegera serta wajib mengganti sumbatan setiap kali sholat. Nah, sumbatannya dengan apa? Di sini disebutkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli kalau sumbatan itu adalah dari potongan-potongan kain. Setelah dikasih potongan-potongan kain, baru setelah itu dilampisi lagi dengan pembalut. Tidak cukup dengan hanya sekedar menyumbat saja, dan juga tidak cukup dengan hanya sekedar memakai pembalut saja. Wajib untuk menyumbat kemaluan itu. Nah, kenapa demikian? Karena nanti kalau hanya pakai pembalut saja, otomatis pembalut itu akan kena darah. Artinya pakaian yang kita pakai dalam sholat itu tidak lagi suci. Makanya wajib untuk menyumbat kemaluan tersebut. Nah, kemudian jika terputus darah setelah wudhu, maka wajib mengulang wudhu jika lapang waktu. Nah, kemudian yang selanjutnya, jika perempuan melihat darah pada tahun haid dan tidak melampaui masa sebanyak-banyak haid, maka keseluruhannya adalah haid. Seperti ini. Waktu haid paling lama itu adalah 15 hari. Kalau kurang dari 15 hari atau 15 hari darah itu yang keluar, maka keseluruhannya itu adalah darah haid. Nah, itu keseluruhannya adalah darah haid. Kemudian jika 3 hari melihat darah, nah, jika 3 hari perempuan itu melihat darah, kemudian 12 hari bersih, maka nah, 3 hari setelahnya ada darah lagi, maka 3 hari yang akhir bukanlah darah haid. Seperti ini. Contoh, perempuan 3 hari di awal bulan tanggal 1 sampai 3 itu haid. Kemudian 12 hari berikutnya dari tanggal 4 sampai tanggal berapa tuh? Berapa? 17. Nah, anggap sampai tanggal 17. Itu perempuan itu bersih. Kemudian setelah itu keluar lagi darah selama 3 hari. Nah, darah yang keluar selama 3 hari yang di akhir ini bukan darah haid. Ini darah istihadah. Mungkin perempuan pernah mengalami terputus haidnya beberapa hari. Nah, kalau terputusnya itu selama mungkin 12 hari atau lebih, maka darah yang keluar setelah itu bukan lagi darah haid. Otomatis wajib sholat, wajib puasa. Ini penting untuk dibedakan mana yang haid dan mana yang istihadah. Kemudian nah, kalau di dalam kitab Matan Ghayah wa Takrib itu disebutkan warna kemudian bentuk dari darah haid itu hitam, pekat, dan lagi hangat. Iya kan? Nah, silakan nanti tanyakan sama Selin. Sebenarnya dia yang lebih cocok sebenarnya kan, karena dia perempuan. Nah,
Namun ada beberapa warna lain selain warna yang disebutkan tadi. Contohnya kemerah-merahan dan kekuning-kuningan. Nah, apakah seluruhnya warna yang darah yang keluar itu adalah darah haid? Tidak. Lalu bagaimana cara membedakan yang mana yang haid dan mana yang istihadah? Nah, darah penyakit seperti ini. Jika perempuan itu mubtadi'ah mumaizah, orang yang baru-baru awal haid, namun dia bisa membedakan mana yang haid dan istihadah, maka darah yang lemah adalah darah istihadah dan yang kuat adalah darah haid. Lemah dan kuat ini maksudnya kan ada warna gimana ya, karena saya tidak mengalami sebenarnya. Warna darah yang keluar itu ada yang memang hitam pekat, ada yang kemerah-merahan. Nah, kalau yang kemerah-merahan itu bukan darah haid sebenarnya, tapi istihadah. Kalau dia bisa membedakan, kalau dia tadi si perempuan mubtadi'ah mumaizah bisa membedakan yang haid dan istihadah. Tapi kalau dia tidak bisa membedakan gimana? Nah, dia baru-baru haid, kemudian dia tidak bisa membedakan mana yang haid dan mana yang istihadah. Nah, jika perempuan itu mubtadi'ah la mumaizah, memandang pada kebiasaan perempuan atau keluarga atau desanya. Seperti ini. Kalau dia itu baru-baru haid dan dia tidak bisa membedakan mana yang haid dan istihadah, maka perempuan itu melihat dari kebiasaannya selama yang baru-baru itu. Kemudian kalau memang masih belum bisa membedakan antara haid dan istihadah, dia lihat kepada keluarganya, bagaimana kebiasaan haid di keluarganya. Dia bisa tanya sama ibunya atau kakak-kakaknya. Dan jikalaupun di keluarganya itu tidak bisa juga, silakan tanya pada orang-orang di sekitar atau di desa tersebut untuk membedakan mana yang haid dan mana yang istihadah. Artinya tidak boleh ada malu-malu tentang persoalan ini. Nah, atau perempuan itu sudah lama haid atau sudah sering haid ya, cuman dia tidak bisa membedakan mana yang haid dan mana yang istihadah. Bagaimana cara membedakannya? Nah, kalau perempuan itu mu'tadah ghairu mumaizah, dikembalikan berdasarkan kebiasaannya. Bagaimana biasanya? Dia sudah sering haid, namun dia tidak bisa membedakan antara haid dan istihadah. Nah, bagi kebiasaannya bagaimana? Haid dia biasanya seperti apa? Haidnya contoh 7 hari. Nah, walaupun terkadang ada di antara yang 7 itu warnanya mungkin yang tidak terlalu kuat. Nah, namun karena kebiasaannya seperti itu, haid yang biasanya dia alami, maka darah yang keluar setelah kebiasaan itu, artinya ketika dia 7 hari biasanya haid, kemudian masih selanjutnya masih keluar darah tersebut, darah yang keluar setelah 7 hari tersebut, itu darah istihadah. Nah, dan kalau perempuan itu mu'tadah, dia sudah sering haid dan dia bisa membedakan mana yang haid dan mana yang nifas, maka membedakan antara yang kuat dan yang lemah itu berdasarkan kemampuan dia untuk membedakan, karena dia sudah bisa membedakan. Nah, ini yang paling sulit. Nah, ini yang paling sulit, yang terakhir. Jikalau perempuan itu lupa waktu dan kadar haidnya. Nah, contoh biasanya dia haid itu pada tanggal 1 sampai 7. Nah, kemudian dia lupa berapa lama dia haid, atau berapa dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dia haid. Lalu bagaimana caranya nanti? Ini pada persoalan perempuan yang satu ini wajib hati-hati. Wajib hati-hati. Wajib hati-hatinya bagaimana? Nah, wajib hati-hati. Di sini disebutkan pada satu perkataan sama seperti si mubtadi'ah, orang yang baru awal-awal haid. Dan namun pendapat yang lebih masyhur, yang lebih dipakai itu adalah wujubul ihtiyat, wajib hati-hati. Artinya wajib hati-hati itu bagaimana keterangannya? Walaisat kal mubtadah, dan tiadalah perempuan tersebut seperti si mubtadi'ah. Kenapa? Karena mungkin tiap-tiap zaman yang berlalu di atasnya itu haid, dan mungkin juga suci. Bisa jadi waktu yang darah yang keluar itu ketika itu memang haid, bisa jadi suci ketika perempuan itu lupa. Maka perlu hati-hati. Nah, perlu hati-hati itu bagaimana? Ya, dia tetap puasa Ramadan. Nah, kemudian dia tetap sholat. Kemudian dia juga
sama seperti perempuan yang suci hukumnya. Kenapa? Karena kemungkinannya itu bisa jadi suci, bisa jadi haid. Nah, ketika dia lupa dengan kadar dan waktu haidnya. Cuman ini jarang dibagi. Jarang perempuan yang lupa dengan masa haidnya. Kalaupun ada, ya itu mungkin sedikit. Nah, ini kita lanjut pada poin D, yaitunya tata cara pada poin C, yaitunya nifas. Kalau nifas, yaitunya darah yang keluar ketika anak telah lahir. Kalau wiladah, ketika anak lahir dan sebelum anak lahir. Nah, ini sama-sama mewajibkan untuk mandi. Kalau sekurang-kurang nifas itu sekejap. Artinya setelah anak lahir, kemudian keluar darah sebentar, habis. Itu kurang-kurang nifas. Sebanyak-banyak nifas itu 60 hari. Lebih dari 60 hari, maka darah yang keluar itu darah istihadah. Tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, dan hal-hal lainnya. Dia disamakan seperti perempuan yang suci. Kemudian yang biasanya nifas itu selama 40 hari. Nah, dan apa yang haram bagi orang-orang yang haid, itu juga haram bagi orang-orang yang nifas, seperti pada poin ke-13 tadi. Kemudian kita lanjut mengenai tata cara mandi wajib, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Nah, rukun mandi itu ada dua. Yang pertama itu niat. Kemudian yang kedua menyampaikan air ke seluruh badan. Nah, cara mandi wajib. Nah, ini yang mungkin agak sedikit mungkin agak nyeleneh bahasanya nanti, tapi tolong dimaafkan ya. Cara mandi wajib itu yang pertama, niat itu harus di awal kita menyiram anggota tubuh kita. Nah, ketika kita contoh kita mandi wajib, kita sudah siram kepala, kemudian ketika kita menyiram badan, itu di situ kita baru pasang niat. Artinya kepala kita, waktu kita menyiram kepala kita belum pasang niat, maka wajib untuk menyiram kepala kembali. Nah, wajib untuk menyiram kepala kembali. Nanti ada di bawah bagian-bagian penting yang harus sampai air ke sana nantinya. Kemudian yang kedua itu menyampaikan air ke seluruh badan, seluruhnya tanpa terkecuali. Nah, di sini kita sebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin itu disebutkan bagian-bagian yang harus sampai air di sana. Kita lihat sini saja ya, kelamaan. Yang pertama itu adalah kuku. Kuku itu wajib sampai air ke sana. Setelah itu kulit yang berada di bawah kuku. Contoh kuku saya seperti ini, panjang seperti ini. Maka daging yang berada di bawah kuku ini, kulit yang berada di bawah kuku ini wajib sampai air. Artinya kalau kuku kita kotor ya bersihkan dulu. Nah, itu wajib sampai air. Kemudian yang ketiga yaitunya rambut. Bagian kepala kita, mulai dari ujung rambut sampai kulit kepala kita itu harus sampai air. Nah, harus sampai air sampai kulit kepala. Kemudian lubang telinga. Nah, ini bagian-bagian yang terselip ini, ketika ya mungkin ada yang mandi wajib itu sekedar siram, namun tidak sampai air masuk ke dalam sini, itu wajib kita sampaikan. Artinya tidak sah mandi wajib kita kalau beberapa bagian yang kita sebutkan ini tidak sampai air. Artinya ketika kita sholat lagi, sholat kita juga tidak sah. Kenapa? Karena kita masih belum mandi wajib, belum dikatakan mandi wajib. Nah, kemudian ini yang mungkin agak nyeleneh bahasanya. Ini untuk perempuan, ada bagian faraj perempuan yang tampak ketika ia jongkok. Bagian kemaluan perempuan yang tampak ketika jongkok itu wajib sampai air. Nah, mungkin perempuan bisa membayangkan sendiri, dan yang laki-laki tolong jangan dibayangkan ya. Yaitunya kadang kan ketika dia kalau mandi sambil berdiri itu tidak akan kelihatan. Nah, tapi harus jongkok supaya
Karena menyampaikan air ke bagian yang tampak ketika jongkok itu wajib. Nah, kemudian lubang-lubang serta retakan yang ada pada badan. Contoh, lubang hidung itu wajib kita masukkan, sampaikan air ke dalam. Kemudian jikalau contoh bagi yang mungkin kakinya itu ada retakan-retakan, itu wajib sampai masuk air ke dalam retakan tersebut. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya yaitunya bisul. Kalau bisul kita itu sudah terbuka sedikit bagian atasnya, maka wajib menyampaikan air ke dalam. Tapi kalau masih tertutup, masih aman, cukup bagian luarnya saja. Tapi kalau sudah terbuka, itu wajib menyampaikan air ke dalam. Ya silakan bagaimana caranya supaya air itu sampai ke dalam. Nah, kemudian selanjutnya nah, itu mungkin bagian-bagian penting yang harus kita sampaikan air yang mungkin sering kita lupa ataupun karena lain sesuatunya kita membuat bagian-bagian tersebut tidak sampai air ke sana. Nah, itu hal-hal yang wajib untuk disampaikan air ke sana. Kemudian lanjut yang terakhir, yaitunya ada hal-hal yang sunnah dilakukan ketika mandi wajib. Yang pertama itu membaca basmalah. Yang kedua, membuang seluruh kotoran. Contoh, ketika laki-laki itu inzal, maka wajib untuk mencuci atau membersihkan bekas air mani yang ada keluar tersebut. Seperti itu juga dengan perempuan ketika dia haid, wajib membersihkan darah tersebut. Sebelum lanjut pada wajib sunnah membersihkan darah tersebut sebelum melakukan mandi wajib. Kemudian buang air kecil sebelum mandi bagi laki-laki yang turun mani atau yang inzal. Nah, kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian sungguh-sungguh dalam membasuh anggota yang berlipat. Mungkin bagian-bagian yang tubuh kita yang berlipat itu harus bersungguh-sungguh. Menyampaikan air pada lipatan-lipatan tersebut itu wajib. Nah, tapi bersungguh-sungguh dalam membasuh anggota yang berlipat itu sunat. Indonesianya ya bersangatan. Apa? Bersungguh-sungguh ini maksudnya itu serius dalam membersihkan atau menyampaikan air kepada bagian-bagian tubuh yang berlipat. Namun menyampaikan air itu sunat. Contoh. Nah, seperti ini. Perut itu mungkin sering ada lipatannya. Ya, enggak suspek mungkin ada lipatannya. Nah, kita untuk berserius dalam menyampaikan air ke dalam lipatan itu sunat. Tapi sampai menyampaikan air ke dalam lipatan itu wajib. Berseriusnya sunat, menyampaikan airnya itu wajib. Kang komitmen. Nah, sedikit lagi kemudian menggosok bagian badan yang dicapai oleh tangan itu sunat juga. Bagian-bagian yang mungkin dicapai oleh tangan itu sunat untuk kita menggosoknya. Kemudian mengulang atau membasuh sama seperti wudhu, mengulang 3 kali setiap siraman yang kita lakukan. Kemudian menghadap kiblat, mandi pun juga disunatkan untuk menghadap kiblat. Dan yang terakhir membaca 2 kalimat syahadat setelah mandi. Nah, mungkin untuk referensi yang kita pakai itu ada 3 kitab, yaitunya I'anatul Talibin juz 1, kemudian yang kedua Al-Mahalli juz 1 karangan Jalal Al-Mahalli, dan yang ketiga yaitunya Fathul Qarib karya Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Kalau halamannya persoalan kalau dalam I'anah persoalannya itu pada halaman 71, kemudian pada Al-Mahalli pada halaman 98. Mungkin itu yang bisa mungkin kita sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Kakanda Firman yang sudah menjelaskan mengenai darah haid, dimulai dari macam-macam darah haid, terus hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita, serta istilah-istilah perempuan haid, serta tata cara mandi wajib.
Nah, sekarang kita langsung saja membuka sesi tanya jawab. Silahkan bagi Kanda Yunda yang ingin bertanya. Nah, Sekum sama Sekum tanyalah. Silakan Yunda Ica. Dia akan sampai apa? Izin moderator. Ya. Jadi tadi kan aku menyampaikan bahwasanya tadi kan kita mandi terus kita cara mandi gitu kan. Ada yang sunnahnya, cuman belum disampaikan yang wajibnya itu seperti apa. Karena kan tadi biasanya kalau yang saya ketahui mandi wajib berwudu dulu gitu kan. Gitu. Atau membahasnya yang kanan itu baru terlebih dahulu yang kiri gitu kan. Itu belum disampaikan atau gimana gitu. terima kasih. Baik. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Langsung ditanggapi. Langsung. Nah, sebenarnya pada poin D tata cara mandi itu ada rukun mandi. Rukun mandi itu cuma dua, yaitu niat dan menyampaikan air kepada seluruh tubuh. Wudu itu termasuk pada sunnah yang kita lakukan sebelum mandi wajib. Nah, yang wajib itu cuma niat seketika awal kita menyiram anggota tubuh, kemudian menyampaikan air bahkan sampai kepada bagian-bagian tertentu yang telah kita sebutkan tadi. Itu hanya rukunnya atau yang wajib kita lakukan ketika mandi wajib tersebut. Kalau yang lain itu mungkin seperti mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, itu termasuk ke dalam sunnah-sunnah yang kita lakukan sebelum mandi. Mungkin itu menurut aku. Baik, bagaimana Yunda Ica? Bagaimana Yunda Ica, apakah sudah paham atau ingin? Alhamdulillah sudah paham. Alhamdulillah. Lanjut bagi Kanda Yunda yang ingin bertanya mengenai penyampaian dari Kanda Firman tadi, dipersilakan. Mungkin Yunda Intan silakan. Ya, terima kasih moderator. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada pemateri itu bagaimana hukumnya jikalau perempuan tuh nggak tahu yang tadi tentang mu'tadi'ah, mumaizah, mu'tadah, mutahayyarah ini. Terus ya itu. Nah, terus kalau misalkan siklus haid perempuan itu dia tadi pada dari tanggal 1 sampai 7 selesai kan, terus selang 10 hari datang lagi, jadi ibaratnya dalam Selang berapa hari? 10 hari. Selang 10 hari. Jadi ibaratnya kayak misalkan kita buat 1 bulan tuh 2 kali gitu bang. Bisa langsung ditanggapi Kanda? Terus sih belum terus lagi. Satu lagi ya. Kalau mandi wajib kan bang dong. Apa? Mandi wajib Mandi wajib bagaimana? Mandi wajib kan. Ada bagian yang sakit misalkan habis ketabrak nggak bisa dinikmati. Saya kembalikan lagi bang. Baik, terima kasih Indah. Mungkin bisa langsung dipahami Kanda, ada 3 poin pertanyaan tadi. Yang pertama mengenai dari Hukum mubtadi'ah. hukum mutadi'ah tadi. Terus yang kedua mengenai siklus haid yang tidak teratur, bagaimana itu. Terus dan yang terakhir itu mengenai mandi wajib tadi Kanda. Nah, silakan dijelaskan. Baik. Yang pertama, apa hukumnya mengetahui tentang mubtadi'ah, mumaidah dan sampai mutahayyirah tadi? Apakah wajib untuk mengetahui tersebut? Enggak, itu enggak wajib kita mengetahui istilah-istilah tersebut. Namun yang wajib itu, yang penting itu kita bisa membedakan mana yang haid, mana yang istihadah. Nah, untuk tahu atau hafal dengan istilah-istilah itu tidak wajib. Nah, itu yang poin pertama. Kemudian poin yang kedua, yaitu jikalau siklus haidnya itu tidak teratur, kemudian dalam sebulan itu bisa 2 kali, maka seperti yang kita sampaikan tadi, di dalam 1 bulan itu ada haid, ada suci. Nah, hanya 1 kali haid dan 1 kali suci. Kalau ada 2 kali haid dalam 1 bulan, maka darah yang keluar itu darah istihadah. Seperti ini. Contoh, haid perempuan pada yang pertama dari tanggal 1 contoh itu 7 hari, kemudian 10 hari setelah itu dia suci. Nah, kemudian beberapa hari selanjutnya dia haid kembali gitu kan. Nah, darah yang keluar itu bukan darah haid lagi. Kenapa?
Karena dalam 1 bulan itu 1 kali haid dan 1 kali suci. Nah, dalam artian kata, berapa lama dia haid, kemudian waktu sucinya itu lebih dari berapa lama dia haid. Kalau dia haid misalnya contoh 7 hari dalam sebulan, maka 23 hari itulah waktu sucinya. Nah, otomatis ketika darah istihadah itu keluar, ya wajib salat dengan cara-cara seperti yang disebutkan tadi. Kemudian wajib juga puasa. Seperti itu yang poin yang kedua. Poin yang ketiga, Mengenai mandi wajib ketika ada luka. mandi wajib ketika ada luka. Nah, mengenai mandi wajib ketika ada luka, itu lihat luka yang ada pada tubuh. Jikalau sampai air itu akan membuat luka itu lama sembuh atau bahkan lebih parah, maka cukup dengan ketika dia mungkin pakai perban, itu cukup membasahi perban itu, melalukan air di atas perban itu. Cukup seperti itu saja. Tapi kalau rasanya lukanya itu tidak akan bermudarat jikalau kena air atau tidak akan rusak jikalau kena air, maka wajib sampaikan. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan itu. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Yunda Intan? Baik, oh iya, jadi rentan waktu haidnya perempuan itu 23 hari. Biar nggak dikatakan sebagai istihadah. Oh ya, paham. Ya, paham kan? Paham. Paham Nah, maksudnya. tadi kita sudah sampaikan kalau Ini 15 hari ya. waktu haid paling sebentar itu 1 hari 1 malam. Waktu yang paling lama itu 15 hari. Waktu yang biasa itu 6 atau 7 hari. Nah, kemudian jikalau perempuan itu yang haid 7 hari, kemudian suci 10 hari, kemudian haid lagi. Nah, itu sudah dipastikan darah yang keluar setelah 10 hari itu bukan darah haid lagi, tapi istiadah. Kenapa? Karena dalam 1 bulan itu hanya terjadi 1 kali haid dan 1 kali suci. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Yunda Intan? Silakan. Baik, selanjutnya bagi Kanda yang ada yang ingin bertanya enggak mengenai materi ini? Ya, silakan Yunda Tira. Mengenai kan ada perempuan kalau sudah haid rambutnya rontok atau rambutnya panjang langsung dipotong. Jadi kalau itu apakah rambutnya tersebut harus disimpan atau dibiarkan saja? Baik, bisa langsung ditanggapi. Mengenai rambut dan kuku itu wajib untuk kita pelihara, wajib untuk kita mandikan. Ketika dia rontok ya simpan. Makanya ketika perempuan itu haid, ketika dia dilarang mungkin untuk keramas mungkin, karena itu akan menyebabkan kemungkinan rambut itu rontok nantinya. Sementara dalam sebuah riwayat dikatakan ketika dia itu terbuang dalam keadaan tidak suci, ya dia akan menuntut nantinya dari kita. Makan kuku. Makanya dilarang perempuan itu memotong kuku, bahkan memotong rambut ketika haid. Artinya ya harus disimpan. Jadi bertanya atau tadi kan terbilang tadi kan dilarang untuk memotong kuku karena kuku kita tuh basah. Terus tadi kan kamu juga bilang tadi tuh kalau kita tuh tersuci harus kulitnya tuh dia nyampe ya sampai kuku. Jadi kalau kita panjang harus dipotong. Jadi itu bagaimana tanggapan tuh? Nah, boleh dipotong dengan syarat ya kita mandikan juga bagian yang terpotong tadi atau rambut yang rontok tadi. Ya. Cuman apakah kita menjamin hal itu bisa kita lakukan? Kuku yang kita potong itu tidak hilang, kemudian rambut yang kita simpan itu tidak hilang juga. Cara membawanya mandi sama kita tuh gimana tuh? Oh, mandi ya. Nah, caranya mandi ya siram aja. Pas ketika kita mandi wajib itu kan kita niat
niat untuk menyiram niat untuk mandi wajib. Nah setelah itu ya setelah selesai mungkin kita siram bagian-bagian yang rontok atau yang terbuang atau terpotong tadi. Dipisahkan dari anggota tubuh atau disamakan? Terserah bagaimana sukanya. Coba tadi tanya. Jadi saha. Ya silakan. Tadi kan dikemukakan bahwa Siap-siap ya. kalau tidak Siap Ter. kasih tuh mendatang kasih bahwa tadi kalau misalkan kuku ataupun rambut yang rontok dipelihara gitu kan ya pokoknya disimpan gitu kan. Nah kalau misalkan kejadian nih kan nanti di akhirat tuh dituntut kata nah jadi kalau misalkan umur kita kan kalau misalkan pernah yang sekarang nih 22 tahun gitu kan sama 22 tahun dari 9 tahun ke 22 tahun kan nggak selalu full time memelihara itu gitu ya. Maksudnya ada yang rontok memang rontok kala PC gitu kan atau memang tasisir C ataupun lah potong kuku di campaan C gitu itu bisa banget tuh gitu kalau misalkan dia dituntut Nah, langsung tanggapi ya Ter. Langsung. Ya baik, langsung saya tanggapi. Sebenarnya mengenai hal ini masih banyak khilafiyah. Karena dalil secara pasti mengenai hal ini tidak kita temui dalam Al-Quran maupun hadis. Tapi masih ada perbedaan-perbedaan pendapat. Namun di dalam Islam kita dianjurkan untuk lebih hati-hati. Nah, untuk lebih hati-hatinya, maka seperti yang saya sampaikan tadi, ya disimpan kemudian serta disucikan ketika kita mandi wajib nantinya. Saya kembalikan dulu. Baik. Bagaimana dengan para Yunda-Yunda? Apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Ya silakan Yunda Erlin. izin moderator mungkin ini pertanyaannya tidak terlintas di kepala kita semua namun saya rasa penting kan. Ketika mandi wajib itu pasti pernah sekali dua kali kita lupa bagian ternyata ada bagian yang belum kita mandikan. Mungkin ada teman-teman yang ragu nih ketika misalnya ada di bagian belakang telinga yang ternyata belum kena air gitu itu bagaimana hukumnya tuh? Sementara kita udah mandi udah salat itu apakah kita ulang mandi ulang salat ulang puasa dan segala macam bagaimana gitu? Bisa langsung tanggapi. Ya kan kadang ada bagian anggota tubuh yang terselip dan ternyata setelah kita sholat kita sadar wah ini belum kena air nih. Jadi gimana itu untuk ulang ya ulang. Nah, jikalau persoalan seperti itu terjadi, maka ketika air itu tidak sampai kepada anggota tubuh, otomatis mandinya tidak sah. Kalau mandinya tidak sah, otomatis salatnya juga tidak sah. Nah, persoalan yang menjadi persoalan itu kan ketika dia itu tahu setelah dia mengerjakan salat. Nah, apakah salatnya tadi sah atau tidak? Ya kalau dia sudah tahu, ya silahkan diulang lagi salatnya. Karena seperti ini, persoalan salat itu ketika kita meninggalkan salat ataupun salat kita itu tidak sah, kita wajib mengqadanya. Contoh, ini sekarang usia kita itu ada sekitar 25 tahun. Kita mulai balik atau mulai diwajibkan salat itu usia 13 tahun. Nah, artinya ada rentan dari umur 13 tahun sampai umur 25 sekitar berapa? 12 tahun ya, 12 tahun. Nah, dalam 12 tahun itu ada waktu 5 tahun kita yang mungkin sering lalai dalam sholat, mungkin misalnya dia tahu lupa atau meninggalkan sholat. Nah, ketika kita di usia sekarang, kita wajib membayarkan atau mengganti ulang sholat yang sudah kita tinggalkan pada tahun-tahun sebelumnya. Ya silahkan hitung berapa jumlah yang kita tinggalkan tersebut. Nah, ataupun kalaupun nanti kita tidak bisa memastikannya, maka perkiraan berapa jumlah yang mungkin telah kita tinggalkan. Itu kalau persoalan sholat. Karena kalau perintah yang kita tinggalkan itu wajib dibayar.
Mungkin itu moderator. Baik, mengenai penjelasan tadi bagaimana Yunda? Baik, selanjutnya bagi Kanda-Kanda yang ingin bertanya ada nggak? Izin bertanya. Ya silakan Kanda. Jadi saya ingin bertanya mengenai ayat tentang perempuan ini, Bang. Gimana hukumnya seseorang perempuan yang lagi haid memasuki tempat ibadah? Apakah diperbolehkan atau gimana hukumnya? Bisa langsung tanggapi Kanda. Baik, itu sebenarnya mungkin tadi sudah kita sebutkan. Kalau sekedar lewat di dalam masjid, sekedar lewat dan dia tidak khawatir untuk mengotori masjid, maka boleh. Namun jikalau dia khawatir lewat di dalam masjid itu akan mengotori masjid, haram hukumnya lewat. Nah, namun menetap dalam masjid walaupun tidak mengotori sama sekali, itu tetap haram. Nah, ini yang sering terjadi fenomena sekarang kan tidak mengotori. Yang tidak alasan tidak mengotori atau tidak itu jikalau khawatir. Dan persoalannya pada persoalan hanya sekedar lewat, bukan pada persoalan menetap. Jadi nggak boleh menetap. Tak boleh ketika haid, walaupun kita yakin tidak akan mengotori masjid, tetap tidak boleh. Memang seperti itu ketentuannya, najis. Walaupun tidak akan mengotori masjid, yang boleh itu kita hanya sekedar lewat. Bolehnya itu pun dengan syarat kalau tidak akan mengotori. Tapi kalau akan mengotori atau khawatir kita masjid itu akan kotor, maka ya tetap haram, tidak boleh melintas atau sekedar lewat. Saya kembalikan. Kalau api asap sih boleh. Contohnya biasa main guys. Api asap itu Kan sekedar lewat kan? Tidak menetap kan? api asap. Ya, kalau sekedar lewat itu boleh. Kalau tidak menetap ya diperbolehkan. Tapi kalau duduk berdiam dulu di masjid itu yang dilarang. Menetap sebentar. Bebas. Boleh. Misalkan kita izin belum, misalkan kita berbincang-bincang sama misalkan yuk penelitian di masjid tuh contohnya Bang Tom. Ya penelitian dan terpaksa masuk kan. Kan ada sampai kantornya. Nah, Enggak saya dong. itu nggak ada khilafiyah itu ya. Itu persoalan itu sudah pasti. Namun banyak terjadi sekarang itu ya seperti itu. Dia menetap dalam masjid dengan alasan kan tidak mengotori. Sementara alasan mengotori atau tidak itu adalah pada persoalan lewat. Oke, bagaimana Kanda Robi? Izin bertanya lagi ya, Bang. Kalau misalkan orang yang perempuan yang lagi haid cuma di perkarangan masjid atau tempat ibadah gimana, Bang? Cuman pada area perkarangan masjid, bukan masuk ke dalam tempat ibadah. Nah, ini persoalan yang memang saya masih ingat sekali persoalan ini waktu belajar dulu. Perkarangan masjid itu tetap termasuk ke dalam bagian masjid. Artinya tetap tidak boleh. Nah, mungkin bisa dilihat ya, mungkin ada di sini ada saudara Rahman, mungkin saudara Ellen yang mungkin satu alma mater dengan saya. Itu kita dikejutkan ketika mendengar persoalan itu waktu pertama sekali. Kalau perkarangan masjid itu masuk ke dalam bagian masjid, artinya bagaimana? Wadah atau gimana ya? Niatnya yang diniatkan untuk masjid itu yang mana saja? Nah, kalau yang diniatkan masjid itu sampai bagian sini, maka haram juga kita menetap. Jauh-jauh. Jauh lah. Bebek sapu saya tadi. Ya, kalau sekedar mengambil sapu itu diperbolehkan. Bagaimana dengan Kanda Robi? Kan Jadi intinya tidak, Bang. Jadi intinya tidak diperbolehkan. Tidak boleh. Nah, kita kan tidak, yang menjadi masalah itu kan kita tidak tahu yang mana yang apakah perkarangan masjid itu masih dikategorikan atau diwadahkan untuk masjid atau tidak. Nah, kembali lagi pada kebiasaan, kita harus hati-hati untuk menghindari hal-hal tersebut yang kita jauhi. Bahkan mengotori masjid ataupun mengotori pekarangan masjid yang masih terkategorikan masjid itu haram loh.
Apa contohnya? Ya buang puntung rokok ataupun hal-hal yang lain itu diharamkan loh kan. Nah kalau ini beda. Nah musola kan, Nah juga namun gimana ya, persoalan fikih itu banyak sekali persoalan tentang khilafiyah, perbedaan pendapat. Ya tergantung kita mau pakai pendapat yang mana. Tapi kita dianjurkan untuk memakai pendapat yang lebih kuat, yang lebih masyhur, yang sering dipakai. Nah kalau kita belajar fikih, ada beberapa pendapat yang lemah, itu bisa sebenarnya kita jadikan alasan. Nah ini kebiasaan dari biasanya anak-anak pondok ataupun kawan-kawan yang belajar fikih, ketika ada persoalan khilaf dan ada kaul yang lemah, pendapat yang lemah, sering memakai kaul yang lemah untuk menjadi alasan mengerjakan atau menuruti keinginannya. Ya silakan. Ingin sedikit bertanya kepada teman ini. Tanya aja lah. Sedikit lah. Nah, jadi gini Bang, kalau misalnya kita nikah itu pada masa haid, saya kayak kan kalau ada cewek, saya kan kalau misalnya make up kan, kalau untuk pas beralek gitu nah Bang, make up tuh nggak mungkin ambil udu, ada yang waterproof kan, anti air bawahnya gitu kan. Jadi kayak emang gitu, ada yang beberapa mempelai wanita tuh males untuk make up ulang gitu kan, karena kan jadwal ketika beralek itu kan lama. Nah boleh nggak Bang ketika itu tuh akadnya sekalian kan, saya tuh hari itu akad, hari itulah beraleknya gitu mana. Jadinya ambil di tanggal haid gitu, saya kayak haid pertama atau pokoknya pas haid itu boleh nggak gitu? Nah begini, nikah pada waktu haid itu haram, tapi nikahnya sah. Nah, nikah pada waktu haid itu haram, tapi nikahnya sah. Sama seperti ini, kita berwudu dengan air yang dicuri itu haram, tapi wudu kita sah. Jual beli ketika Jumat itu haram, tapi jual beli kita sah. Yang membuatnya sah tuh apa? Nah, di dalam persoalan atau di dalam kajian usul fikih itu kalau nggak salah istilahnya itu setiap persoalan itu ada istilah itu apa ya? Seperti ini. Yang membuatnya haram itu karena contoh wudu. Yang haram itu perbuatan mencuri. Nah, yang haram itu perbuatan mencuri. Kita berwudu selagi memenuhi syarat dan rukun, wudu kita kan sah. Seperti itu. Kalau nikah tadi Bang? Kalau nikah tadi, nikah atau akad di waktu tidak suci itu yang larang. Tapi syarat dan rukun nikah ketika terpenuhi, maka nikah kita sah. Seperti itu. Bingung? Jadi hukumnya apa? Sah atau haram? Nikahnya sah, tapi hukumnya haram. Boleh, cuman haram, cuman sah. Haram sah, bingung. Iya, seperti itu. Nah, timbul lagi bertanya moderator jadinya mau boleh nih. Jadi Boleh. gini, kan kadang kita perempuan kan ada yang jadwal halangannya itu kan nggak teratur gitu. Ada yang sesuai dengan tanggal, ada yang nggak sesuai sama tanggal. Nah, seandainya jika si perempuan ini calon pengantin ini dia pas hari-hari itu dia baru datang bulan gitu. Atas gimana akadnya gitu Bang? Ya, akadnya sah, cuman Haram? melakukan akad nikah ketika haid itu haram. Kenapa haram? Nah, kembali kita pada persoalan akad nikah. Akad nikah itu tuh tujuannya apa? Pertemuan selanjutnya ada tuh. Apa pertemuan selanjutnya? Pertemuan selanjutnya. Angka nikah gitu. Tapi bahas dikit gak apa-apa lah ya Kak, kan ada kaitannya. Nah, Diundang lagi kita ini. Spoiler. nikah itu tujuan dari akad nikah itu untuk memperbolehkan watak atau memperbolehkan berhubungan tubuh. Nah, sementara ketika perempuan haid itu tidak boleh melakukan hubungan tubuh. Makanya haram. Kenapa? Karena tidak tercapainya tujuan dari akad tersebut. Sementara akadnya bagaimana? Sah kah? Sah, tetap sah akadnya. Apakah harus ulang lagi akad? Enggak. Selagi memenuhi syarat dan rukun dari akad nikah tersebut.
Nah, bagi laki-laki ketika istrinya sedang haid waktu di awal nikah, ya silahkan menunggu, harap bersabar gitu. Boleh, Ya boleh hukumnya bang. boleh. Cuman haram. Nikahnya lah namanya. Nikahnya sah, cuman perbuatan melakukan akad nikah ketika itu haram. Ya, Berarti dua hukum di sana ya bang. Ada haram dan ada halal. bukan ada haram. Mana ya? Nikahnya lah. Tapi proses haram. Berarti kan dua hukum tentangnya di situ. Ada halal, ada haramnya. Begini ya. Bentar, kita lihat dulu. Mudah-mudahan masih ada file kitabnya. Ada file warakat ya? Lain dulu bang. Jadi kunjungnya nado tuh dok Ailin. Biar filmmu ada. Ya sabuk HP lamu loh kak. Urusan yang kita lakukan tersebut, di dalam satu urusan itu ada istilahnya itu amrun lazimun, amrun kharijun lahu, kalau di dalam usul fikih dalam kitab warakat ya Rahmat ya. Mungkin saya tidak ingat seluruhnya. Salah satunya itu bagaimana? Perbuatan tersebut sah namun hukumnya haram. Nah, ada beberapa kejadian seperti itu. Seperti yang sudah kita contohkan tadi. Sama seperti ini. Menjual ikan yang ada di dalam kolam itu sah atau tidak? Jual ikan di dalam kolam. Sah bang. Tidak sah. Nah, menjual ikannya sah nggak? Boleh nggak menjual Boleh, ikan? menjual ikan boleh. Menjual ikan boleh, tapi menjual ikan yang dalam kolam itu tidak tidak boleh. Nah, seperti itu urusan itu. Nah, masih banyak contoh-contoh lainnya. Seperti ini, jual beli janin. Contoh, kita punya kerbau atau sapi yang mungkin sedang apa istilahnya itu? Buntiang. Ya. Hamil. Kalau untuk binatang buntiang ya. Ya berenang berenang. Kemudian kita jual yang anak yang ada di dalam perut si sapi tadi. Apakah boleh menjualnya? Tidak. Tidak. Tapi ketika kita menjual sapi atau menjual anak sapi boleh kah? Boleh. Boleh. Nah, seperti itu persoalan-persoalan di dalam fikih itu. Artinya kita harus paham dulu tentang kaedah-kaedah dari fikih atau dasar-dasar dari fikih itu sendiri. Seperti itu, moderator. Ya. Bagaimana dengan Kanda Robi? Kita sudah Kanda Robi. Yunda Ica, astagfirullah. Yunda Ica Saya tadi kan pertanyaan Yunda yang terakhir mengenai kaitan nikah sama haid. Bagaimana masih adakah yang ingin dipertanyakan karena Yunda? Jadi tanya moderator. Ya, silakan Yunda. Tadi kan kita udah membahas mengenai hal-hal yang membatalkan hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang haid karena bang jadi di salah satunya itu ada di poin D yaitu menyentuh mushaf, sesuatu yang berisi kalam Allah. Nah kan yang berisi kalam Allah itu pasti kan kayak ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi kan kita nih contoh nih kita belajar makalah mengenai tafsir ekonomi. Nah di dalam itu kan ada ayat-ayat Al-Qurannya. Apakah kita boleh memegangnya itu, sedangkan kita dalam keadaan haid? Nah, jadi tadi di awal kan sudah saya katakan kalau ini persoalannya persoalan khilafiyah. Ada yang mengatakan memang tidak boleh sama sekali, ada yang mengatakan boleh dengan syarat tafsirannya atau kalimat-kalimat yang lain itu lebih banyak dari kalamullah tersebut. Tapi itu semuanya kalam Allah isinya bang kayak Kalau tafsir itu kan yang kalamullah itu yang kena yang ayat. Artinya kalau yang tafsirannya itu kaul dari ulama atau contoh kita yang ada ayat Tuhan kemudian kita jelaskan ayat tersebut dengan bahasa kita, itu yang tafsir. Artinya boleh menurut satu pendapat. Mana ada pendapat yang mengatakan mutlak haram secara mutlak. Cuman yang sering dipakai itu adalah kaul yang mengatakan boleh dengan syarat tafsirannya itu lebih banyak daripada ayatnya. Karena di pesantren kita dulu juga belajar tentang hal itu, tentang tafsir. Sementara mungkin barangkali perempuan itu ada yang haid ketika itu kan, otomatis tidak mungkin
sekolah akan membiarkan hal itu terjadi. Biasanya mungkin masih ada yang dipertanyakan karena Yunda. Ini materinya bagus loh tentang haid perempuan. Ayo pertanyakan dan Ya, silakan Kak Bicara Ilham. moderator. Ya, silakan Kak Ilham. Oh, masalah dalam nikah. Oh, Dia grogi lah, santai slow. Tak usah grogi. ya yang 7 tahunnya lewat. Santai. Masalah perempuan yang hamil. Ketika perempuan hamil hamil di luar nikah, keluar darah haid. Silahkan dengan bahasa yang nyaman, boleh bahasa Minang. Nggak harus berbahasa. Ketika perempuan nikah, hamil di luar nikah. Dia nikah. Ternyata dia lahir pas nikah itu keluar melahirkan, dia haid. Apa hukumnya? Nah, langsung yang dokter ya. Perempuan yang sudah hamil itu nggak ada lagi haid. Nah, perempuan yang sudah hamil itu nggak ada lagi haid. Nah, ketika dia sudah melahirkan, maka darah yang keluar itu bukan darah haid. Nah, darah yang keluar setelah anak itu lahir namanya darah nifas. Nah, ketika habis darah nifas, waktunya tadi sudah kita sebutkan, paling sebentar itu sekejap, kemudian yang paling lama itu 60 hari, kemudian yang biasanya itu 40 hari. Nah, kalau sudah melebihi 60 hari, itu juga dikategorikan pada darah istiadah. Sama persoalannya dengan haid tadi. Nah, seperti itu kira-kira Anda. Bagaimana Kak Ilham? Boleh? Silakan. Yang masalah rukun mandi kena dulu. Niat sama Menyampaikan air. air. Yang niat aku di dalam hati atau lepas. Nah, panjang nggak dia ya? Nah, persoalan niat itu kapan waktu niat, apa yang dimaksud dengan niat? Kita mulai dari apa yang dimaksud dengan niat. Niat itu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu lagi dipesertakan dengan memperbuatnya. Ada kesengajaan di dalam hati kita untuk melakukan mandi wajib. Nah, kemudian kalau dalam mazhab Imam Syafi'i atau Maliki, yang niat itu ada yang di awal, ada yang seketika. Nah, Imam Syafi'i ya, ada yang di awal, artinya sebelum kita melakukannya, sebelum kita menyiram, kita sudah baca lafaz niatnya. Kemudian ada juga yang mengatakan seketika kita menyiram itu yang dipasang niat. Nah, niat itu apakah di dalam hati atau di lisan? Minimal niat itu fi qalbi, pada hati. Nah, supaya sengaja itu sulit untuk timbulnya, sengaja itu susah timbulnya, maka diberilah lafaz niat. Untuk apa? Untuk membuat hati kita itu lebih terarah kepada yang kita inginkan. Contoh, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fadlan lillahi ta'ala. Itu boleh saja tidak kita baca ketika kita sudah bisa mengkondisikan hati kita untuk menimbulkan kesengajaan untuk berwudu tadi. Tapi kalau masih susah, ya silahkan dibaca lafaz niat tadi supaya ada rangsangan lah untuk hati itu, untuk ada kesengajaan untuk melakukannya. Seperti itu. Bagaimana dengan Kanda Ilham? Bapak sudah mengerti? Untuk Yunda Karena di sini kita sudah bahas niat tuh, mungkin juga bisa dijelaskan kalau kan kebanyakan orang menganggap niat salat itu salih pada zuri, habis itu dia salat aja lagi kan, padahal itu kan nggak sah karena dia sebenarnya nggak berniat waktu itu. Bisa dijelaskan juga begitu, karena nih saya rasa penting
masalah karena masih masalah niat kan tuh, supaya teman-teman di sini tahu gitu kalau sebenarnya salat itu seperti ini niatnya, yang bukan yang usabi itu. Iya, sama dengan salat apapun. Melahirkan, sedangkan ini itu sahur. Kalau misalnya bayinya belum lahir. Nah, begini mengenai niat di sini, niat itu termasuk pada rukun salat, yang mana niat itu adalah qasdu bil qalbi li khabari innamal a'malu binniyat. Dianya adalah menyengaja dengan hati bagi kabar atau bagi hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian maka wajib padanya niat itu artinya niat menyengaja memperbuat. Pada persoalan niat itu kita wajibkan untuk sengaja memperbuatnya. Nah, artinya menyengaja memperbuat salat untuk apa? Untuk membedakan dari ketinggalan perbuatan. Nah, walaupun salat yang kita kerjakan itu adalah salat sunat, tapi kita wajib juga membaca niat tersebut. Kemudian Untuk sholat wajib bagaimana ya Kanda? nah, mengenai menyebutkan contoh, sekarang kita salat zuhur. Nah, kita salat zuhur. Shalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Di sini menyebutkan lafaz fardu itu diwajibkan. Nah, kenapa? Karena bisa jadi atau ketika tidak jelas apa yang ingin kita lakukan, itu akan bermasalah. Sesuai dengan pembahasan di awal tadi itu, innamal a'malu binniyat. Urusan yang kita kerjakan itu tergantung dengan niatnya. Nah, ini persoalan mengenai lafaz. Sebenarnya kalau kita bahas tentang mengenai lafaz, apakah wajib kita membaca fardu atau sunatnya, kemudian apakah kita wajib membaca zuhur atau asarnya, kemudian apakah kita wajib membaca qada atau adaannya, itu sebenarnya butuh waktu yang lumayan. Nah, rasanya tidak akan cukup waktu kita yang mungkin sekarang sudah jam 6. Mungkin bisa kita cari waktu lain nanti untuk membahas mengenai masalah lafaz niat ini, apakah wajib dibacakan fardunya, kemudian sunatnya, zuhur, asar atau subuhnya, ataupun qada atau adaannya, dan bilangan rakaatnya apakah juga harus disebutkan. Nah, rasanya tidak cukup karena saya pun juga belum mengulang pembahasan mengenai ini, dan takutnya nanti ketika saya sampaikan saja, khawatirnya banyak kesalahan yang terhadap apa yang saya sampaikan. Mungkin itu menurut kamu. Baik, apakah masih ada karena yang ingin mempertanyakan soal darah haid ini? Maksudnya materi ya kan tentang haid wanita gitu. Apakah masih ada karena kita? Nah, sekarang moderator yang bertanya ya Kanda ya, karena nggak ada ya. Jadi kan gini Kanda, seberapa penting sih cowok itu mengetahui tentang perempuan lah terutamanya gitu. Karena kan di sini kan kebetulan ada Kanda juga yang ikut gitu. Seberapa penting? Kalau kita tanya seberapa, ya, kalau jawaban atau pribadi saya itu sangat penting. Nah, kenapa sangat penting? Yang pertama,
dia punya adik, punya kakak, atau punya ibu. Kemudian yang kedua, dia nanti juga akan punya istri. Oh, yang cowok dengan. Kemudian yang ketiga, dia nanti juga akan punya anak. Maka ya contoh ketika dia punya anak perempuan, istrinya sudah tidak ada lagi, siapa yang akan mengajari kepada siapa anak ini akan bertanya mengenai persoalan ini? Ya tentu kepada ayahnya kan. Oke lah, ibunya masih ada ataupun ibunya paham. Nah, bagi laki-laki ketika istrinya tidak paham, ya dia bisa menyampaikan tentang hal ini. Hal ini sangat penting mengenai haid ini karena ya ketika dia tidak bisa membedakan yang haid dan istihadah, sementara ketika istihadah itu tetap wajib salat, otomatis dia akan berdosa atau meninggalkan perintah yang akan menyebabkan dia mendapatkan iqab. Nah, sementara tak ada orang yang ingin untuk mendapatkan iqab kan, disebabkan karena ketidaktahuan kita dapat hal yang serupa seperti itu. Mungkin itu moderator. Baik, terima kasih Kanda. Sekali lagi, apakah tidak ada yang ingin bertanya Kanda Yunda? Baik, sepertinya tidak ada. Mungkin itu yang dapat disampaikan oleh Kanda pemateri mengenai tentang keperempuanan, khususnya mengenai materi haid. Di sini dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu wajib mengetahui bagaimana sih darah haid itu, karena kan tipe-tipe darah haid itu tadi yang disampaikan dalam pemateri itu ada 4. Bukan darah haid ya, tapi macam-macam darah yang keluar dari perempuan. Macam-macam darah yang keluar dari perempuan itu ada 4. Yang pertama itu seperti biasa darah haid, itu biasanya terjadi pada perempuan ketika umur 9 tahun ke atas. Lalu yang kedua darah nifas, itu bagi wanita yang melahirkan. Dan yang ketiga yaitu darah wiladah, yang merupakan darah yang keluar mengiringi atau sebelum bayi itu lahir. Dan yang terakhir darah istiadah, yaitu darah yang keluar di luar kebiasaan haid. Nah, jadi dengan adanya materi haid ini, maka kita bisa sebagai perempuan bisa membedakan mana itu darah haid dan mana itu darah istiadah. Karena kan saya sendiri secara pribadi itu saya juga tidak teratur datang siklus halangan, kadang bisa 2 kali juga terjadi proses itu. Jadi saya bisa memahami, berarti dalam 1 bulan itu ada darah haid dan ada darah yang suci, begitu kan Mama Turi ya? Dalam 1 bulan itu cuma ada 1 kali haid dan 1 kali suci. Nah ya, 1 kali haid dan 1 kali suci gitu. Nah, jadi dapat pembelajaran pula lah bagi saya pribadi dan juga bagi Kanda Yunda yang ada di sini. Dan harapannya semoga kita bisa selaku perempuan ya bisa mempraktekkan apa yang kita ketahui dari sini. Mungkin sekian dan terima kasih. Apabila ada izin sebelum mungkin sebelum ditutup, ini kan materi yang saya sampaikan ya. Nantinya jikalau seandainya mungkin ada bertemu materi-materi yang lain yang rasanya lebih cocok atau lebih paham dan benar, silahkan dipakai yang lebih benar tersebut. Karena saya selaku manusia tentu mempunyai kekurangan. Kalau pun ada pendapat yang lebih baik nantinya, silahkan pakai pendapat yang lebih baik dan lebih benar tersebut. Mungkin itu, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kanda pemateri yang sudah menyediakan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan ilmunya kepada kita bersama di sini. Semoga ilmunya berkah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja, dan selanjutnya kita serahkan untuk kepada Bu Kabid PP untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Kepada Ibu Erlin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin meminta waktunya sedikit karena Yunda ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Pertama-tama tentu ucapan terima kasih kepada materi yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir, dan materi yang sungguh luar biasa bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya lihat tadi banyak teman-teman yang ternyata wah ternyata begini ya, ternyata begini, banyak hal-hal baru yang mereka baru ketahui sekarang. Dan juga terima kasih kepada kanda-kanda khususnya karena mau hadir di acara perempuan gitu ya, kan kita istilahkan dengan acara perempuan karena sebenarnya
Tapi kalau LKK. LKK. Tapi kalau untuk mengetahui masalah perempuan seperti haid dan segala macamnya, serius itu sangat penting. Sama alasannya dengan yang disampaikan oleh pemateri tadi, karena nanti akan punya istri itu, akan punya anak juga dan punya kakak di rumah, punya adik, punya ibu. Jadi sangat penting untuk mengetahui hal ini. Dan harapan saya sebagai Kabid PP dari Komtar itu kanda-kanda hadir rutin gitu dalam acara kajian fikih wanita ini dan juga menyampaikan kepada teman-temannya. Ini bukan hal yang tabu itu. Kalau kita melihatnya dari sudut pandang kajian fikih wanita mungkin kedengarannya tabu. Cuman coba bayangkan kita sekarang sedang belajar IPA, belajar tentang reproduksi wanita, kan wajar gitu kan, tidak ada hal yang masalah sebenarnya di sana. Cuman mungkin memang bahasanya sedikit vulgar gitu karena memang ini bahasa kitab ya, Tum ya. Kita bahasa kitab, maka di pesantren kita lebih parah lagi dari ini gitu, dan itu hal yang biasa. Jadi saya terima kasih dan apresiasi sekali kepada kanda-kanda yang meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Harapannya semoga acara ini bisa berlanjut dan juga dihadiri oleh kanda-kanda, dan ini insya Allah akan kita teruskan. Artinya kajian fikih wanita ini tidak hanya akan berhenti sampai di sini, namun akan diadakan 1 kali sebulan, dan temanya itu tentu bermacam-macam terkait dengan keperempuanan yang mungkin tabu bagi kaum Adam dan jarang ditemui di diskusi-diskusi lain. Akhirul kalam mungkin hanya itu dapat disampaikan, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan bisa melihat ini sebagai peluang yang bagus gitu ya, bukan hal yang buruk gitu. Dan sekali lagi terima kasih kepada Yunda juga yang sempat hadir, dan pada pemateri jika ada saya salah kata saya minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itu sepatah dua patah kata yang disampaikan oleh Bu Kabid. Kami dari pengisi acara mengucapkan terima kasih kepada Kanda Yuna yang hadir pada sore hari ini dan meluangkan waktunya untuk diskusi. Baiklah, kita tutup diskusi kita pada sore hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya yaitu serah terima sertifikat dari Yunda Ike kepada pemateri.